pertama yaitu resistor. Resistor adalah tahanan listrik yang ada pada sebuah penghantar yang dilambangkan dengan huruf R. Tahanan merupakan komponen yang desain untuk memiliki besar tahanan tertentu dan disebut pula sebagai resistor. 2. Kapasitor. Kapasitor merupakan komponen yang berfungsi untuk penyimpanan muatan listrik yang dibentuk dari dua permukaan yang berhubungan tapi dipisahkan oleh suatu penyekat. 3. Transistor. Transistor adalah komponen elektronika yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung, stabilisasi tegangan, modulisasi sinyal atau sebagai fungsi lainnya. Transistor dapat berfungsi semacam keran listrik, di mana berdasarkan arus inputnya atau tegangan inputnya, memungkinkan pengaliran listrik yang sangat kuat dari sirkuit sumber listrik. Yang keempat, transformator. Transformator terdiri atas inti besi, kumparan primer, dan kumparan sekunder. Transformator memiliki dua terminal, yaitu terminal input terdapat pada kumparan sekunder dan terminal output terdapat pada kumparan sekunder. Yang kelima, induktor. Sebuah induktor atau reaktor adalah sebuah komponen elektronika pasif, kebanyakan berbentuk torus, yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasnya. Kemampuan induktor untuk menyimpan energi magnet ditentukan oleh induktasinya. Dalam 1 Henry, biasanya sebuah induktor adalah sebuah kawat penghantar yang dibentuk menjadi kumparan. Lilitan membantu membuat medan magnet yang kuat di dalam kumparan dikarenakan hukum induksi Faraday. Yang keenam, relay. Fungsi dan jenis-jenis relay dalam bidang elektronika. Relay merupakan komponen elektronika yang dapat mengimplementasikan logika switching. Relay juga digunakan sebelum tahun 70-an, merupakan otak dari rangkaian pengendali. Setelah tahun 70-an, digantikan posisinya oleh PLC. Yang 7 ada dioda. Dioda berasal dari kata di, yang artinya dua, dan oda adalah elektroda atau dua elektroda, di mana elektrodanya tersebut adalah anoda yang berpolaritas positif dan katoda yang berpolaritas negatif. Ada berbagai jenis dioda yang dibuat sesuai dengan fungsinya tanpa meninggalkan karakteristik serta spesifikasinya, seperti dioda pengarah, dioda emisi cahaya, dioda Zener, dioda foto, dan dioda Faracto. Yang 8 adalah transducer. Transducer adalah pengoperasian kerja suatu rangkaian yang lebih mudah diukur atau dikendalikan oleh besaran listrik, yaitu tegangan dan arus, di mana terjadi perubahan dari suatu besaran ke besaran lainnya. Adapun komponen elektronika yang termasuk dalam transducer ialah LDR, like differential resistor. Yang ke-9 yaitu IC, integrated circuit. Ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen elektronika lainnya dapat masuk ke dalam sebuah IC. Lalu apa fungsi IC? Ini adalah salah satu komponen elektronika dan rangkaiannya yang aktif mengintegrasi banyak komponen dengan kemasaan yang sangat kecil dan dinamis. Anda boleh menyebut bahwa IC adalah sebuah otak operasional sebuah peralatan elektronika modern. Yang ke-10 ada saklar atau switch. Fungsi utama saklar yakni sebagai komponen untuk menghubungkan atau memutus aliran listrik. Penggunaan saklar dalam rangkaian elektronika biasanya berbentuk sebagai tombol on-off. Saklar ini tentu sangat familiar penggunaannya bagi orang yang awam sekalipun. Contoh paling sederhana yakni saklar untuk menghidupkan atau mematikan lampu.